jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Maka di antara sahabat Nabi yang jenazah beliau dimandikan oleh malaikat, yang ke Hanzalah. Siapa Hanzalah itu? Wahwa Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu an. Dia bernama Hanzalah, anak daripada Abi Amir radhiyallahu an. Fa innahu, maka sesungguhnya Hanzalah, lamma sami'a sayhata wa huwa ala imra'atih, manakala mendengar ianya Hanzalah akan seruan, padahal dianya itu berada di atas istrinya. Hadirin wal hadirat, urang si ulun tuan, gure ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan sambungan pengajian kita Jumat yang lalu kaitan dengan masalah riwayat tentang sisi kehidupan para sahabat-sahabat yang sadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi salihan wa rizqan halalan thayyiban. Wa mimman akramahullahu bisyahadati yauma idzin Asadullah wa asadu rasulihi Hamzah bin Abdul Muttalib sayyidus syuhada radhiyallahu anhu. Kanal kuffaru qad salabuhu wa mathalu bihi wa baqaru an batnihi wastakhraju kabidahu. Walamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qatilan baka, falamma ra'a ma muthila syahaqa. Wa an Abi Hurairah waqafa alaihi salatu wassalam ala Hamdata wa qad qutila wa muthila bih, falam yara mundaran kana auja'a liqalbihi minhu. Dan sebagian daripada orang yang dimuliakan akannya oleh Allah dengan syahid ketika itu, itulah dalam perang Uhud. Jadi dia melanjutkan tentang riwayat para sahabat yang menunaikan semua janji-janjinya dengan Allah. Makanya Allah menunaikan semua janjinya kepada mereka. Seperti sahabat-sahabat yang ikhlas ibadat semata-mata kepada Allah, hana pernah timbul riya. Makanya Allah muliakan beliau. Di antaranya itulah Asadullah, singanya Allah, wa asadur rasulih, dan singanya Rasulullah. Singa Allah itulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman daripada Rasulullah yang seusia dengan Rasulullah. Beliau adalah Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada, pemimpinnya orang-orang yang syahid, meridai oleh Allah daripada beliau. Bagaimana keadaan Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud? Kanal kuffaru, adalah segala orang kafir, qad salabu, sungguh menyalib mereka akannya Hamzah, wa masalu, dan menjadikan contoh mereka dengannya Hamzah, wa baqaru, dan mengorek oleh mereka an butnihi, daripada perutnya Hamzah, wastakhraju kabidahu, dan mengeluarkan oleh mereka akan hatinya Sayyidina Hamzah.
keadaan Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud, leuh syahid ro sidraurinang puan nanda Hendon. Hendon, sidra uri inang bernama Hendon, istri daripada Abu Sufyan. Karena di dalam perang Badar Abu Sufyan mati. Abu Sufyan musuh Rasulullah, kafir Mekah yang membangkang dengan Rasulullah, Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi istri daripada Abu Sufyan bernama Hendon. Ketika mendapati suaminya dalam perang Badar mati karena dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, Hendon itu memiliki dendam. Ketika terjadi perang Uhud, Sayyidina Hamzah syahid di dalam perang Uhud. Ijak Hendon bersama pasukan kafir bahwa kalan manyet Sayyidina Hamzah kata lindung iplah perut Sayyidina Hamzah li si Hendon ico ate ipaju nyan Hendon istri daripada Abu Sufyan. Makanya ketika Rasulullah bersama para sahabat mendapati Sayyidina Hamzah syahid dalam perang Uhud, keadaannya perut beliau terbelah dan hati beliau dikeluarkan. Walamma ra'ahun Nabi, maka manakala melihat akannya oleh Nabi qatilan hal keadaan sudah terbunuh, maka spontan ketika itu Rasulullah menangis. Teklik Nabi. Falamma ra'a mimma musila syahaqa, manakala melihat ianya Rasulullah apa yang telah ditamsilkan oleh kafir, syahaka berdempik ianya Rasulullah. Geklik Nabi kekalan Hamzah kasyahid. Lalu ban gebalik badan Hamzah kekalan kateplah perut isut hati. Seketika Rasulullah nedempik, nesurak, spontan. Artinya wah netat di Nabi. Waktu kekalan jasad Hamzah yang demikian. Dan riwayat yang lain daripada Abi Hurairah, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya Sayyidina Hamzah, padahal beliau sungguh telah dibunuh dan ditamsilkan demikian, maka tidak pernah melihat ianya Abu Hurairah akan satu pandangan yang ada ianya Rasulullah yang lebih sakit hatinya daripada peristiwa Sayyidina Hamzah. Muruk dan taat Nabi bagaikan tubuh paman beliau lagiannya dipelaku seperti kafir bengih dan taat Rasulullah. Maka Sayyidina Hamzah termasuk orang yang sangat ikhlas dalam berbakti kepada Allah Ta'ala, termasuk dalam peperangan. Hanawataya yang dimiliki oleh Sayyidina Hamzah melainkan selalu mengabdi kepada Allah. Yang Sayyidina Hamzah, makanya anak Abdul Muttalib na yang menjadi pembangkang Abu Lahab, na yang menjadi orang yang sangat taat kepada Rasulullah, di antaranya Sayyidina Hamzah. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka sawalam sahabat Nabi yang berjanji melakukan segala-galanya karena Allah, Allah membalas dengan sesungguhnya, yaitu Hamzalah ghasilul malaikah. Hamzalah itu termasuk jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Maka di antara sahabat Nabi yang jenazah beliau dimandikan oleh malaikat, yang Hamzalah. Siapa Hamzalah itu? Wahwa Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu an. Dia bernama Hamzalah, anak daripada Abi Amir radhiyallahu an. Fa innahu, maka sesungguhnya Hamzalah lamma sami'a sayhata wa huwa ala imra'atih,
Manakala mendengar ianya Hanzalah akan seruan, padahal dianya itu berada di atas istrinya. Dengar pengumuman di Hanzalah, kagepeh tambu le orang Islam seruan untuk menuju peperangan Uhud. Wadanyan Hanzalah mentang dia tu tubuh rumah, artinya tengah berjima, sedang bersetubuh dengan istrinya. Qama minal fawrihi ila jihadi walam yasma' li nafsihi ayat ta'akhara anil khuruji hatta yaghtasila. Berdiri ianya Hanzalah seketika menuju kepada peperangan dan tidak pernah menahan ianya Hanzalah bagi dirinya bahwa memperlambat diri daripada keluar sehingga mandi ia. Bahawa dia dengar seruan menuju perang Uhud, han gerempak menang. Langsung segera Hanzalah getren daripada perut rumah ge pakai baju zirah, gecok senjata menuju kepada kancah peperangan. Han ketemu menang. Karena ia datang di Hanzalah takut menyegumano terlambat. Hana kesempatan bagi beliau untuk berperang di dalam perang Uhud. Hana ketemu menang. Sehingga fastuhida, maka beliau pun syahid dalam perang Uhud. Wahwa junub, padahal dianya Hanzalah itu sedang dalam keadaan junub karena tidak sempat mandi junub. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu annal malaikata tughassiluhu. Maka memberitahu oleh Rasulullah akan para sahabatnya, sesungguhnya malaikat telah memandikan ianya malaikat akannya Hanzalah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, Hanzalah telah dimandikan jasadnya oleh para malaikat. Jadi sahabat hana gedepun. Pakon ke semana Hanzalah li malaikat. Jenazah lain hana go ke semana. Cuma gebite li Rasulullah, wahai sahabat Lut, pakon tubuh Hanzalah basah karena beliau telah dimandikan oleh malaikat. Tumakalah, kemudian kata Rasulullah, sallu ahlahu, tanyakan olehmu wahai seluruh sahabatku akan istrinya Hanzalah. Masya'nuhu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada beliau? Pakon Hanzalah gesemana oleh malaikat. Putra yang terjadi kepada Hanzalah. Maka berangkat para sahabat fasa'alu imra'atahu. Bertanyalah mereka sahabat akan istrinya Hanzalah. Fa akhbaratuhumul khabara. Maka memberitahu ianya istri akan mereka akan suatu berita. Bercerita di rumah Hanzalah. Baru lihat nemu setubuh ngalun hanya rumpak menawa. Langsung beliau berangkat menuju kancah peperangan. Ketika beliau syahid dalam peperangan Uhud, karena dalam keadaan berjunub, makanya beliau dimandikan oleh para malaikat. Nah, maka di antara sahabat yang jasadnya dimandikan malaikat, yang ke Hanzalah. Ya, dum jasad gesemana oleh malaikat. Mendumna mulia. Malaikat tukang semana. Kita nyorap hana saw semana ni mati itu. Nah. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka para sahabat yang dimuliakan oleh Allah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka hadis diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina insarafa marra ala Mus'ab bin Umair wa huwa maqtulun, ketika Rasulullah hendak kembali setelah selesai terjadi perang Uhud, Rasulullah nenuwau urma marra, melalui ianya Rasulullah di atas Mus'ab bin Umair, dianya itu telah syahid. Ba'watnya deh nekalan li Rasulullah jasad daripada Mus'ab bin Umar.
Fawaqafa alaihi, maka berdiri Rasulullah di sampingnya jasad Mus'ab bin Umar. Wada'alahu, lalu berdoa ianya Rasulullah baginya Mus'ab bin Umar. Summa qara'a, kemudian membaca ianya Rasulullah, yaitu surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu wallahu alaihi. Minal mu'minina rijalun, sebahagian daripada orang-orang mukmin, ada beberapa orang laki-laki sadaku, yang benar mereka, artinya melakukan amal kebajikan benar-benar karena Allah. Ma'ahadu, apa yang telah mereka janjikan Allah akan Allah alaihi. Jadi sebahagian daripada orang mukmin yang menunaikan janjinya benar-benar kepada Allah, maka diantaranya itulah Mus'ab bin Umair, karena berjanji, ya Allah, nyolon kalonjak dalam perang, maka nebilon ya Allah beberapa syahid gebila Allah. Maka menyekarna Allah nyanpa yang telake nejuk oleh Allah, tapi berkarna Allah, menyekon karena Allah dak hek dak melake hang gebila Allah. Ya karena Allah pasti Nabi Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian berkata ianya Rasulullah, isyhadu, saksikan oleh kalian, anna haulahi syuhada, sesungguhnya mereka semua yang telah meninggal di dalam perang Uhud, syuhada indallah yaumal qiyamah, itu adalah para syuhada di sisi Allah hingga hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, fa'tuhum wadaruhum, maka datangi olehmu akan mereka dan ziarah olehmu akan mereka. Makanya di antara sunnah ahwate legetanyo tapi buat ibadah haji, itulah berziarah bak makam syuhada Uhud. Jadi ubena jamaah haji iba biasa kenan bak makam para syuhada Uhud. Karena sunnah berziarah. Fawalladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya Allah, la yusallimu alaihim ahadun illa yaumil qiyamah illa raddu alaihi. Tidak ada keselamatan di atas mereka, tidak ada yang memberikan salam di atas mereka oleh seseorang hingga hari kiamat, melainkan menjawab oleh mereka di atasnya salam. Makanya truk getanyo bak makbarah Uhud tapi salam, assalamualaikum, yang salam getanyo ban badum gejawab le urungnya, karena orang syahid tidak meninggal, hanya dipindahkan tempat oleh Allah Ta'ala. Sawalam nalom papaduk drote wa an Abdillah bin Jahsy radhiyallahu anhu, diambilkan daripada Abdillah bin Jahsy radhiyallahu an annahu kana, bahwa sungguh ada ia berkata, qabla yaumi Uhud, sebelum hari Uhud. Abdullah bin Jahsy sebelum berangkat kepada perang Uhud, beliau pernah berdoa kepada Allah. Penemu doa ba Allah li Abdullah bin Jahsy, Allahumma inni aqsamu alaika an ulqiyal adawa ghada fayaqtiluni thumma yabquru batni wa yajda'u unfi wa udhuni. Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah demi engkau ya Allah, bahwa menjumpai diriku oleh musuh esok hari, maka membunuh mereka akanku. Yang gemu sumpah, ya Allah, lon singah akan berangkat dalam perang Uhud, akan berhadapan dengan musuh drone ya Allah. Lon musumpah ya Allah, singah be'le lon wawrma busyahid lon dalam peperangan tersebut. Yang lagi yang gemu sumpah, wate merumpak lon dengan musuh sehingga lon bersyahid dalam perang tersebut.
Lun syahid thumma yabquru butni. Iplah perut lun lekapi. Wa yajda'u anfi, dan berikah bandua, wa yadda'u anfi, berikah hidung lung, wa udhuni, dan dua punyung lung. Ya, ni kata nyan bang melakai ba Allah. Artinya berat terania supaya nyak berat raya pahala. Berat teranianya, berat raya pahala. Summa tas'alani, kemudian tas'alani, engkau akan bertanya kepadaku. Ya. Ahwatelun kamate untuk urang kiamat kan kamu rumpok ngendron, ya Allah kan tanya yang balut. Bima zakah, dengan sebab engkau menuju peperangan. Ya, menyodron tanya yang balut untuk ya Allah. Fa'akulu, akan lun jawab ya Allah, fika ya Rabbi, dengan karena engkau semata-mata. Ya, dalam doa tu. Tengah lun akan lun berangkat dalam perang Uhud, ya Allah. Nabi kelun bek lun temungwa bersyahid dalam perang tersebut, beriplah perut lun, berirle hidung lung, berikah dua punyung lung. Menyetekedi urang kiamat netanyang baklong pu sebab lun jak dalam perang Uhud, pakal lun inginkan laginya semata-mata karena draw ni ya Allah. Maka apa yang terjadi? Faqutila radhiyallahu anhu wa fa'ala aduwwu bihi ma talabah. Maka dibunuhkan akan beliau radhiyallahu an, dan berbuat oleh musuh dengannya apa yang beliau tuntut daripada Allah. Sebagaimana gemu sumpah gemelakai ba Allah, bit Abdullah bin Jahsy mewujudkan li Allah dalam perang Uhud lagi yang lakai. Maka ikhlas karena Allah gebi. Mami hana ikhlas han gebi. Legatanya sering kadang-kadang berdoa, ya Allah, Nabi ya Allah bermudah rezeki, drawan ke yang mampu bi rezeki, lamate temikat le ke kedai temukat. Berarti kakan semata-mata ke Allah tinggal tena temukat. Tinggal kena usaha, seolah-olah usaha itulah yang memberikan rezeki. Maka dihanggebi oleh Allah. Kan karena Allah mengikat hati dengan kedai. Ya Allah, lagut kamri lagut. Kata ikat hati dengan kedai. Maka dihanggebi. Sawalam, nalamnya ho. Wa kana Amru bin Jamuh. Ya. Seorang sahabat bernama Amru bin Jamuh, a'raja syadidal araji. Beliau itu pincang. Sidro sahabat yang cepiak. Rupanya kan cepiak pura-pura. Syadidal araji, berat tatha cepiak. Kan cepiak sedengah-sedengah. Sahabat yang berat tatha cepiak. Wa kana lahu arba'atu banina syababun. Dan adalah baginya itu 4 anak laki-laki yang telah menjadi pemuda. Yaghzuna ma'a Rasulillah idza ghada, yang selalu berperang mereka bersama Rasulullah apabila berperang Rasulullah. Rupanya Amru bin Jamuh napet rawan agam yang kajet ke pemuda. Setiap Rasulullah melakukan peperangan, selalu diikuti oleh anak Amru bin Jamuh. Berjumlah 4 orang anak laki-laki napet rawan agam. Sampai ikut se Rasulullah. Falamma tawajjaha ila Uhud arada ayat tawajjaha ma'ahu. Manakala berhadap kepada perang Uhud, berencana ianya Amru bin Jamuh untuk menghadap besertanya Rasulullah. Ketika para sahabat berangkat menuju perang Uhud, rupanya Amru bin Jamuh pun berencana ikut peperangan bersama Rasulullah. Ikutnya pika siap, kagemat pedung, kagemat lembing, dia ikut bersama Rasulullah. Padahal urun cepi, bid cepi, cukup berat cepi. Faqala lahu banuhu, maka berkatalah baginya oleh sekalian anaknya, innallaha qad ja'ala laka rukhsah, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi engkau akan keringanan. Falau qa'adta wa nahnu
nakfika, maka jikalau engkau duduk padahal kami memada akan engkau, dan sungguh telah wada Allah menjadikan oleh Allah daripada engkau akan pre daripada berjihad. Ipingat lian haya ya drone hana gayo mu perang di Allah. Ya bahasa lain drone kan urun cidra. Dengan sebab cidra sama dengan drone gepuruk sah hukum, geperingan hukum li Allah Taala nentu mata hinai rumah. Ngan kamu pet drone kamu mada drone si kapre. Ana suhaja kedai. Ana suhaja kapre drone ayah. Kamu mada ngan kamu pet drone. Dia kita nyosang oh nyoci no. Kata balik ruang aja. Amru bin Jamuh hang terima. Fa'ata Amru bin Jamuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendatangi oleh Amru bin Jamuh akan Rasulullah. Faqala, lalu berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, inna baniya haula'i yamna'uni an akhruja ma'aka. Sesungguhnya anak-anak laki-lakiku mereka semua mencegah diriku bahwa aku keluar bersama engkau. Ya, negara. Bantu manuk lon yang kemudah-mudahan hai bijak lon yang mau perang Uhud saja drone ya Rasulullah. Wallah gukun. Padahal lon ya Rasulullah demi Allah. Inilah arju an astashhada fa ata'a bi arjatai hadhil jannah. Demi Allah, sungguh aku berharap bahwa aku syahid dalam perang tersebut dan aku dapat menginjak dengan dua kakiku yang cedera akan ini surga. Jadi dia lapor kepada Rasulullah, anu lon ban-bandum hitam ya Rasulullah, hai bijak lon dalam perang Uhud. Padahal long cukup rindu long bersyahid dalam perang Uhud ngan kaki capiaknya belum tu menggiblu taman surga. Ya nampak. Faqala lahu Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada beliau, amma anta faqat wada'ahu Allahu anka jihadah. Adapun engkau maka sungguh telah meringankan oleh Allah daripada engkau akan jihad. Allah hana kewajib drone perang, drone capi, drone cidra. Allah kagak kupre wa qala li banihi. Begitu pula Rasulullah berkata kepada anaknya Amru bin Jamuh pun pegah li Nabi, ma'alaikum antada'uhu la'allallaha azza wa jalla ayyarzuquhu syahadah. Dan jangan engkau itu menahan akan ayah kamu. Hanjut tambe betiak tam ayah kata gedejak dalam perang Uhud. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kepada beliau yaitu pahala syahid. Nyan ke Rasulullah betam karena ayah katanya hawa beberapa pahala syahid. Fa kharaja ma'a Rasulillah, maka keluar Amru bin Jamuh bersama Rasulullah. Fa qutila yauma Uhud syahidan, maka dibunuh beliau pada perang Uhud, mendapat beliau akan pahala syahid. Wa dzakarahu Ibnu Qayyim, menyebut akannya oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zanil Ma'ad. Ya, negara. Berarti riwayat lain yang menceritakan ketika kasyahid Amru bin Jamuh nepegah li Rasulullah, beliau berada dalam syurga kelak tetap dengan dua kaki cedera tersebut. Karena gemunuakan ya Allah bulun temung tamang syurga, bulun temung gibloh syurganya dengan dua kaki cederanya, maka ganyan dalam syurga laganyan degepilih Allah lagi. Berarti dengan kaki cederanya kita menggiblu surga Allah. Sebagaimana dengan kaki cedera tersebut kita menggiblu yaitu tempat perang Uhud. Makanya bukan karena Allah tak buat, hanya karena Allah mendungdubi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdul Bari di dalam kitab Isti'ab bahwa sungguh manakala keluar ianya Amru bin Jamuh beserta para mujahidin. Nyoho berarti nak sambungan. Gecerita le Ibnu Abdul Barri bakwate Amru bin Jamuh
keluar bersama mujahidin perang Uhud, istaqbalal kiblah, terlebih dahulu beliau menghadap kiblat. Rupanya sigolom berangkat menghadap kiblat li Amr bin Jamuh, gemu doa ba Allah. Pu doa beliau, Allahumma rzuqni syahadata wa la taruddani khaiban ila ahli. Farudhiqaha radhiyallahu anhu. Ya, berdoa, ya Allah, karuniai olehmu akan diriku akan pahala syahid. Artinya Nabi kelon, ya Allah, lon bumati syahid, wala taruddani khaiban, jangan engkau kembalikan diriku hal keadaan putus asa ila ahli, kepada keluargaku. Punya bahasa katanya bek Nabi sampai selesai perang lon mantaudip. Lun wau rumah lun yang merasa putus asa karena harapan lun berupa pada syahid. Bek Nabi kesempatan lun berselamat inan bek, ya Allah, mati lun dalam perang tersebut. Farudhiqaha radhiyallahu an. Maka direzekikan akannya syuhada, akan radhiyallahu an. Bit Allah Ta'ala gepesyahid beliau dalam perang Uhud. Dan ketika itu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya Allah, sesungguhnya sebahagian daripada kamu itulah orang, jikalau engkau bersumpah atas Allah, niscaya sungguh membebaskan ianya Allah akannya. Sebahagian daripada mereka itulah Amr bin Jamuh. Ya, nah sebahagian orang menyertakedi gemu sumpah hana kenang kafara sumpah. So di antaranya nya ke Amr bin Jamuh. Gemu sumpah yang demi Allah lun akan mendatangi perang Uhud, menyertakedi hana gejak dalam perang Uhud. Kenang kafara sumpah, hang kana orang cepiak. Kana orang cepiak kenang. Maka Amr bin Jamuh adalah termasuk orang yang bersumpah yang terbebas daripada kafarah sumpah, tapi tetap bersumpah. Walaqad ra'aitu, dan sungguh aku melihat, kata Rasulullah, akannya Amr bin Jamuh yata'u fil jannati bi arjatihi, sedang jalan-jalan ia di dalam surga dengan kakinya yang pincang. Lihat syahid Amr bin Jamuh kemudian dikebumikan. Pernah pegah li Rasulullah duhlun Amr bin Jamuh dengan gejak-jak dalam surga dengan kaki capiaknya. Karena Rasulullah dia kala dalam surga. Putra nama masalah. Nya kepembais bagi katanya. Dumna tekad bulatnya ibadah para sahabat. Tapi mentang ya gele sahabat, jadeh tamong long dalam surga mentang ya. Nyandumnan ikhlas, nyandumnan taat, tapi cukup ya kemudian. Putra, pertanyaan.